Kali ini kita akan membahas sampai kamu ngerti tentang teori titik henti atau breaking point theory. Halo anak-anak, assalamualaikum. Dengan Bu Laras di sini. Pertemuan kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang teori titik henti, materi geografi kelas 12 SMA. Kali ini kita bahas tentang teori titik henti atau breaking point theory. Kita bahas sampai kamu paham. Oke, teori titik henti ini ya dikembangkan oleh W.J. Reilly juga ya, dan dia berusaha menemukan di mana sih titik di mana pelayanan suatu kota itu berhenti. Ibu akan ilustrasikan dulu ya sebelumnya tentang teori titik henti ini. Jadi seharusnya sih kalian udah ngerti ya 3 analisis wilayah fungsional ini ya. Pertama indeks konektivitas, teori kekuatan interaksi, dan akhirnya sekarang yang terakhir teori titik henti. Yang 2 ini akan Ibu cantumkan linknya mungkin di deskripsi aja ya. Oke, teori titik henti. Misal ada suatu kota. Kita pakai kota yang sudah terkenal aja. Kota apa? Kota A. Nah, suatu kota disebut kota itu kalau dia bisa melakukan apa sih? Ayo apa? Interaksi. Oke. Suatu kota bisa disebut kota kalau dia bisa memenuhi kebutuhan atau dengan kata lain melayani. Siapa yang dilayani? Masyarakatnya. Penduduk kota A. Udah, penduduk kota A doang? Enggak. Dia harus bisa melayani penduduknya sendiri dan juga wilayah sekitarnya. Jadi dia itu melayani dirinya sendiri dan wilayah sekitarnya. Oke. Misal ada kota lain namanya kota B. Nah, si kota B ini juga harus bisa melayani dirinya sendiri dan wilayah sekitarnya. Nih kota A, dia akan terus melayani wilayah sekitarnya. Dilayani oleh dia. Sampai mana dilayani? Seterusnya. Sampai tembus pintu atau papan tulis kedua, sampai mana? Sampai titik hentinya. Dia nggak bisa terus-menerus melayani semua wilayah dilayani oleh dia. Ada batasnya. Dan juga ada kota B. Si kota B juga melayani. Jadi jangan sembarangan. Iya, terus saja dilayani. Woi, ini kota B juga melayani. Jadi nggak bisa overlap. Gitu. Kalau dalam teori titik henti ini tidak bisa overlap. Ada suatu batas di mana kota A berhenti melayani dan bakalan berbatasan juga dengan titik di mana kota B berhenti melayani. Jadi itu ya. Itu teori titik henti. Teori titik henti ini berusaha untuk mengetahui di mana batas pelayanannya berhenti. Secara logika ya. Misal ini ada kota A, ini ada kota B, dihubungkan oleh suatu jalan. Wait, Ibu ganti deh namanya, jangan kota A, kota B, nanti pusing ke depannya. Kota 1 dan kota 2. Kota 2, kota 1, dah kita ganti kota 1 dan kota 2. Misal, rumah kamu ada di sini. Kalau rumah kamu ada di sini, dan terus kamu berniat untuk beli, saya mau beli kertas buat ngeprint tugas. Kamu mending belinya di mana? Di kota 1 atau di kota 2? Di kota 2, benar. Ya jadi ini karena dia lebih dekat ke kota 2, dia akan memilih untuk dilayani oleh kota 2. Jadi masing-masing itu ada area pelayanannya sendiri. Oke, sekarang kita lihat. Ibu akan kasih contoh. Nah, sebelum kita lanjut dulu ya. Nih, titik henti itu dalam rumusnya, yaitu yang ini. Ya, yang ini rumusnya. Itu dilambangkan dengan D besar. Sebentar. D besar. Ya, ini adalah titik henti, jarak titik henti. Kemudian, bagaimana cara menghitungnya? Jarak antara kota 1 dan kota 2, karena ini namanya kota 1 dan kota 2, itu dibagi 1 tambah akar penduduk kota 1 dibagi penduduk kota 2.
2. Nah, itu rumusnya ya. Ini kalau di yang sebelah sini kota A dibagi kota B atau kota B dibagi kota A. Nggak usah ribet ya. Kalau misalnya yang bagian bawah 2, maka jarak titik hentinya itu dari kota 2. Nih, kalau ini penduduk kota 1 bagi penduduk kota 2, yang bawah kan penduduk kota 2, maka titik hentinya dari kota 2. Tapi kalau kamu tukar, penduduk kota 2 bagi penduduk kota 1. Yang di bawah ini kan penduduk kota 1. Maka nanti titik hentinya dari kota 1. Nah, pusing nggak? Jangan. Jangan pusing, tenang. Untuk mempermudah kalian, Ibu berikan saja RM-nya atau rumus malesnya. Nanti kalau misal kamu sedang menghadapi soal, ya, entah kamu sedang ujian, entah kamu sedang mengerjakan di rumah, entah kamu sedang latihan, menghitung titik henti itu gampang aja. Jaraknya berapa? Titik henti sama ya, lambangnya D. Jarak dibagi 1 tambah akar penduduk yang banyak dibagi penduduk yang sedikit. Nah, ini titik hentinya dilihat dari kota yang sedikit penduduknya. Oke? Nah, sampai situ dulu. Kita ilustrasikan di sini ya. Kota 1 dan kota 2. Anggaplah jaraknya 100 kilo. Oke. Dari kota 1 ke kota 2, jaraknya adalah 100 kilometer. Kota 1 berpenduduk, mau berapa nih anaknya ya, yang gampang aja ya, 10.000 aja kayak tadi ya. Kota 1 berpenduduk 10.000. Kota 2 berpenduduk, kita samain, 10.000 juga. Nah, ingat titik henti ini berusaha mencari tahu di mana titik pelayanan akan berhenti. Jadi kota 1 akan melayani, kota 2 akan melayani, di mana batasnya, itulah titik henti. Berhenti melayani. Nah, sekarang lihat, kota 1 10.000, kota 2 10.000, jaraknya 100 kilo. Kira-kira batas titik hentinya itu di KM berapa ya? Berapa? Iya benar, 50, jangan ragu-ragu, jawaban kamu benar. Ini 10.000, ini 10.000, sama kan penduduknya? Ya udah, nggak usah ragu-ragu. Jumlah penduduk sama, jarak 100 kilo, berarti di tengah. Di tengah inilah titik hentinya. Jadi titik hentinya adalah 50 kilo dari kota 1 dan 50 kilo dari kota 2 ya. Jangan cuma 50 kilo, nggak bisa. 50 kilo dari kota 1, dari kota 2 juga 50 kilo. Sampai sini ngerti? Oke, ya. Lanjut ilustrasi berikutnya. Tadi yang sampai sini udah ngerti. Coba kita coba lagi. Misal ada kota 3 dan kota 4. Nah, ini dipisahkan oleh jarak, kita samain. Jaraknya adalah 100 km. Sini ya, 100 km. Penduduk kota 3 kita samain. Penduduk kota 3 itu adalah 10.000. Nah, ini sekarang lihat. Penduduk kota 4 kita ganti menjadi lebih besar, yaitu 90.000. Oke, sekarang kamu lihat, penduduk kota 3 10.000, penduduk kota 4 90.000. Pikir deh sama kamu, mana yang bakal melayani lebih luas, kota 3 atau kota 4? Kota 4. Ya, dengan jumlah penduduk yang banyak, dia itu bisa melayani wilayah yang lebih luas. Jadi dia pelayanannya itu lebih luas. Kalau pelayanan dia lebih luas, titik hentinya tuh bakal kedorong, nggak lagi di tengah, tapi bakal kedorong sehingga akhirnya lebih jauh titik hentinya. Ya, misal di sini D. Titik hentinya bakal lebih jauh dari kota 4 dan lebih dekat ke kota 3 karena dia yang jumlah penduduknya sedikit, maka dia melayaninya tidak terlalu jauh. Jadi ingat prinsip ini ya, titik henti itu selalu lebih dekat ke kota yang jumlah penduduknya sedikit. Ingat, titik henti selalu lebih dekat ke kota yang jumlah penduduknya sedikit.
Setelah itu nanti kalau kamu menghitung, titik henti itu dihitungnya dari 2, dari kota yang satu dan kota yang lainnya. Jangan cuma titik henti sekian, enggak, titik hentinya sekian dari kota ini, gitu ya. Oke, sedikit. Sekarang kita coba kerjakan yang ini. Nih, P3, P4, jaraknya 100 km. Di mana sebenarnya titik hentinya? Kita pindah papan tulis. Ya. Kita gunakan rumus males yang tadi ya, supaya lebih mudah untuk kamu. Rumus malesnya, titik hentinya sama dengan jaraknya ya, jarak dibagi 1 ditambah akar P banyak bagi P sedikit. Yang banyak itu kota 3 atau kota 4, lihat tuh. Kota 3 atau kota 4 yang banyak penduduknya? 4. Berarti P4. P4 dibagi P3, kita masukin angkanya, jaraknya 100 kilo, dibagi 1 tambah akar, nah P4 90.000, P3 10.000. Pit dulu ya, nih akar, cuma ngingetin kamu aja, kalau ibu tahu kamu bisa, just in case. 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. Ya, akar 4 sama dengan 2. 3 kuadrat sama dengan 9. Akar 9 sama dengan 3. Oke, bisa ya? Jadi akar 9 sama dengan 3. 4 kuadrat sama dengan 16, akar 16 sama dengan 4. Ibu cuma ngingetin, takutnya kamu lupa. Ya, balik lagi ke sini. Nah, udah dapat kayak gini, yang mana dulu yang kita hitung? Yang ini dulu. Set. Nah, ini dulu kita hitung. Akar 90.000 bagi 10.000. Karena pembagian, yang nolnya bisa kita coret. 1, 2, 3, 4. 9 bagi 1 berapa? 9. 9 bagi 1, 9. Jadi 100 bagi 1 tambah akar 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti 100 bagi 1 tambah 3. 1 tambah 3 berapa? Lanjutin di sini ya. 100 bagi 4. 100 bagi 4 berapa? Iya, 25 km. Jadi titik hentinya adalah 25 km. Udah selesai belum? Belum. Jangan lupa, 25 kilo itu dari mana? 25 kilo itu dari P3 atau P4? Prinsipnya tadi, kalau pakai kayak gituan, lebih dekat ke yang lebih sedikit penduduknya ya. Jadi 25 kilo yang tadi kita dapatkan itu dari 25 km dari, karena yang lebih sedikit penduduknya kota 3, dari kota 3. Begitu. Kita kasih tanda di sini. 25 km. 25 km dari kota 3. Kalau dari kota 4 berapa kilo? Benar, 75 kilo. 75 kilo dari mana, Fany? 100 dikurangi. Iya, atau 100 kurangi 25 sama dengan 75 km dari kota 4. Nah, begitu. Jadi jawabnya 2. 25 dari kota 3. 75 kilo dari kota 4. Seperti itu, lengkap. Jadi kalian ngerti. Ya. Oke, anak-anak, sekarang kita lihat contoh soal yang lain, yaitu contoh soal pilihan ganda. Nah, ini ada soal ya, di mana ada 2 kota, kota X dan kota Y. Masing-masing ada jumlah penduduknya. Kemudian, jarak antara kota X dan kota Y adalah 160 km. Ditanyakan, di antara kota X dan kota Y itu akan dibangun rest area atau area peristirahatan. Di mana sebaiknya dibangun rest area tersebut?
Oke, jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi manfaat dari teori titik henti. Teori titik henti itu cocok untuk menentukan di mana suatu fasilitas akan dibangun di antara dua kota. Misalnya, akan dibangun pom bensin antara kota apa dan kota apa, baiknya di mana ya dibangunnya. Nah, kalau menggunakan rumus titik henti, maka akan pas ketemu pelayanan di mana bisa melayani kota yang satu dan melayani kota yang lainnya. Bukan cuma pom bensin, rest area, rumah sakit, puskesmas, rumah makan, itu bisa juga dihitung menggunakan teori titik henti. Panjang jalannya berapa, kemudian kalau mau dibangun pasnya di mana, itu menggunakan titik henti. Kalau kamu sedang menghadapi soal pilihan ganda, kemudian kamu kan ngadepin soal nggak mungkin cuma satu ya, kemudian kamu menghadapi soal, kamu bingung, ini pakai rumus yang mana ya? Ingat, kalau ada kata-kata sebaiknya dibangun di mana, itu adalah ciri bahwa kalian harus menggunakan rumus titik henti. Oke, kita coba kerjakan soal berikut ini. Nah, ini sudah Ibu gambarkan bagannya ya supaya lebih mudah untuk memahaminya. Kota X, kota Y. Kemudian kota X jumlah penduduknya 27.000, kota Y jumlah penduduknya 3.000. Di manakah titik hentinya? Coba tebak dulu sama kamu nih. Kota X dan kota Y, kira-kira titik hentinya lebih dekat ke X atau lebih dekat ke Y? Prinsipnya tadi adalah lebih dekat ke kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Yang lebih sedikit itu X atau Y? Y. Berarti titik hentinya bakal lebih dekat ke Y. Anggaplah di sini. Kita hitung sekarang sama-sama menggunakan rumus males yang tadi ya. Jaraknya dibagi 1 tambah akar penduduk yang banyak kota X apa kota Y? Kota X dibagi penduduk yang lebih sedikit yaitu kota Y. Ya, ingat tadi rumus malesnya. Sama dengan jaraknya, jaraknya berapa tadi? 160 km. Dibagi 1 tambah akar PX 27.000 dibagi PY 3.000. Oke, dah. Seperti biasa kita selesaikan dulu yang ini. Nih. Akar 27.000 bagi 3.000. Coret nolnya, 27 bagi 3 berapa? 9, benar. Akar 9. Akar 9 itu berapa? 3, ya. Jadi sama dengan, lanjutin sini. D sama dengan 160 km dibagi 1 tambah akar 9. Sama dengan 160 km bagi 1 tambah 3. Tinggal 160 kilo dibagi 4. Gampang. 16 bagi 4, 4. Nolnya turunin 40 km. Udah dapat jawabannya. Wait, jangan sampai lupa. 40 km dari kota yang penduduknya lebih sedikit. Berarti 40 km dari kota Y, ya. Jadi 40 kilonya tuh di sini. Ada nggak jawabannya? 40 km dari kota Y, ada nggak? Nah, kalau nggak ada, kamu jangan tergesa-gesa. 40 kilo, set. Iya, langsung. Salah. Karena di sini 40 km dari X, padahal harusnya 40 km dari Y, ya. Jadi, kita harus hitung juga kalau ini 40 kilo, ini tuh berapa? Caranya tentu kamu udah tahu, gampang. Tinggal 160 km dikurangi 40 km. 160 kurangi 40 berapa? 120. Jadi 120 dari X. Ada nggak 120 dari X? Ada nggak 120 dari X? Ada.
ini. Jadi jawaban yang benar adalah D, gitu anak-anak ya. Jangan, kalau ada pilihan ganda harus teliti, jangan tergesa-gesa. Baik, kalau kamu sudah paham, sekarang saatnya latihan. I can't think nothing better. Nah, gimana anak-anak? Apa kalian paham? Semoga kalian mengerti ya. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Sekian dulu anak-anak, jangan lupa beri komentar di bawah. Ibu akan mengecek komentar kalian. Jika ibu punya waktu. Oke, assalamualaikum. Go. London, Paris, Tokyo. Oh, shawty, we could go. Don't need no light.